What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian mengenai update Tokopedia di bulan Mei 2023. Sekarang di tanggal 8 Mei 2023, dan ini baru aja gue buat PowerPoint-nya. Gue pengen kasih tau kalian mengenai update-update apa saja yang di Tokopedia, tentu saja yang bisa ningkatin penjualan kamu dan bisa untuk membuat kamu lebih aware apa yang terjadi di Tokopedia saat ini. Jadi disimak videonya sampai habis, jangan di skip kalau nggak nanti kalian bingung, dan jangan lupa untuk like video ini. Jangan pelit untuk like teman-teman, karena gue lihat teman-teman ini pelit sekali untuk like. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk nge-like video ini karena ya gratis. Ayo kita mulai aja teman-teman ya. Nah jadi yang pertama gue pengen membahas mengenai same day antar aja. Jadi mungkin masih banyak seller yang nggak tahu di mana sekarang antar aja di Tokopedia itu masih bisa, bukan masih bisa sih, tapi udah lama itu bisa ekspedisi same day. Jadi untuk pengiriman same day sendiri ini batas pick up-nya jam 3 sore. Kalau misalnya kayak instan-instan kayak misalnya Gojek, Grab itu rata-rata jam 4 sore. Tapi kalau misalnya antar aja same day itu jam 3 sore. Dan kalau misalnya kalian pick up dan nggak dikirim jam 3 sore, maka resi tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi otomatis tulisannya akan lacak. Nah itu udah nggak bisa digunakan lagi. Mau nggak mau teman-teman harus ganti ekspedisi. Jadi make sure kalau misalnya udah di pick up, jangan lewat dari jam 3 sore, kemudian ya make sure udah dikirim barangnya, karena udah nggak bisa lagi habis itu. Nah, ini adalah mekanismenya teman-teman, mekanisme untuk antar aja same day. Jadi, ongkos kirim itu flat dari 5 kilo. Pokoknya langsung startnya 5 kilo. Dan maksimal itu 7 kilo. Itu termasuk volume teman-teman ya. Jadi, minimal 5 kilo, bukan minimal sih nggak ada minimal. Minimal itu pokoknya 1 gram lah ya, terus maksimal 7 kilo. Tapi kalau misalnya secara berat atau volume itu kurang dari 5 kilo, tetap terhitungnya 5 kilo. Lalu berat 1-5 kilo itu flat di 22.500. Dan ini kalau misalnya kalian aktifin ini masih bisa mendapatkan bebas ongkir. Lalu perhitungannya, jika berat produk 1 kilo, ukurannya 30 x 30 x 30 cm, kali T, itu dibagi 6.000, berarti totalnya kan 4,5 kilo. Nah itu di pembulatan jadi 5 kilo. Meskipun nanti totalnya juga 3 kilo, tetap untung-untungnya 5 kilo lah. Lalu di sini kan ongkos kirimnya flat di 22.500. Dan di sini yang gue pengen kasih kalian adalah be aware teman-teman, agak hati-hati di sini karena antar aja kalau misalnya terkena volume itu lebih dari 7 kilo, itu bener-bener nggak mau diambil sama mereka. Meskipun berat barangnya itu nggak berat lah ya. Misalnya berat barangnya cuma 2 kilo atau 3 kilo. Tapi ternyata pas dihitung volume itu lebih dari 7 kilo. Itu antar aja nggak mau pick up. Jadi hati-hati dalam memasukkan berat kepada produk ketika kalian upload produk di Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian ada salah, ini antar aja nggak mau pick up. Dan kalau misalnya kalian aktifin antar aja same day. Dan ini perhitungannya kalian bisa lihat sendiri lah ya di sini. Kemudian yang kedua itu ada Batch Plus teman-teman. Jadi Batch Plus ini udah cukup lama, ya nggak lama-lama banget sih. Cuman masih buat trial and error. Nah, di sini gue pengen kasih tau kalian bahwa Batch Plus ini adalah layanan khusus buyer yang membeli paket plus, di mana akan mendapatkan keuntungan eksklusif berupa kuota bebas ongkir lebih besar, lalu durasi pengiriman lebih cepat. Jadi, di mana si buyer ini bisa mendapatkan kuota bebas ongkir lebih banyak, lebih besar, lalu pengirimannya jadi lebih cepat. Kayak untuk terima pesanan, proses pesanan dan pengiriman, itu jadi jauh lebih cepat. Jadi kayak lebih premium lah ya. Jadi kalau misalnya buyer-buyer yang memakai atau membeli subscription dari Batch Plus ini, dia akan mendapatkan keuntungan yaitu menerima paket lebih cepat gitu teman-teman. Tapi apakah ini worth it atau enggak? Jujur sih sampai hari ini gue masih bilang kayak worth it, tapi gak worth it banget. Karena kalau gue perhatiin belum begitu banyak buyer yang mau membayar untuk plus. Cuman ya kalian bisa menjangkau customer lebih luas tentu aja, tapi belum banyak yang menggunakan layanan plus ini. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin keuntungan dan kerugian, jadi keuntungan di sini adalah bisa difilter ya. Jadi si buyer bisa memfilter toko-toko yang ada logo Batch Plus-nya. Jadi bisa ada filter dan ada logo Batch Plus. Yang kedua lebih banyak pembeli. Walaupun belum banyak ya, sekali gue tekankan ya, belum banyak pembeli yang menggunakan Batch Plus ini. Kalau kerugian sih belum ada ya, karena di sini kalau misalnya kalian udah terdaftar sebagai gratis ongkir atau bebas ongkir terdaftar nih ya, itu
otomatis toko kalian udah ada badge plusnya teman-teman. Nah kalau misalnya yang belum terdaftar bebas ongkir, yang nggak ada badge plusnya. Jadi bisa dibilang kayak, kalau kerugian sih belum ada, karena mungkin gue perhatiin Tokopedia juga melihat bahwa bayarnya belum terlalu banyak yang subscription menjadi member plus kali ya. Gue sih udah mencoba ya, baik dari seller, gue ada plus, lalu gue juga mencoba menjadi buyer yang punya badge plus. Jujur sih ketika menjadi buyer yang memakai atau subscription member untuk plus, itu nggak terlalu banyak ya keuntungannya. Kayak mungkin memang durasinya lebih pengen lebih cepat, tapi semua kembali lagi kepada performance si toko tersebut, ngirimnya emang cepat atau enggak. Walaupun besoknya udah pasti dikirim sih, karena kan durasinya lebih cepat lah. Tapi kalau ngomongin soal bebas ongkir atau diskon, ya nggak terlalu gimana-gimana banget sih jujur aja ya. Mungkin nanti Tokopedia bisa menambahkannya lagi kali ya, fitur-fiturnya untuk yang badge plus, karena jujur cuman gitu-gitu doang, kayak biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya sebagai seller, nggak ada salahnya untuk aktifin, karena nggak ada kerugian sih sampai saat ini kalau gue lihat. Nah ini adalah cara mengaktifkan plus. Seller otomatis mendapatkan badge plus asalkan mengikuti layanan bebas ongkir Tokopedia. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah mengikuti bebas ongkir Tokopedia, udah pasti teman-teman tokonya itu mendapatkan badge plus ya. Itu udah otomatis lah kalau itu. Nah ini untuk bebas ongkir layanan reguler dan same day ya, untuk yang badge plus sama enggak. Ini ada tulisannya teman-teman ya. Untuk kuota bebas ongkir, kalau yang non plus itu terbatas, kalau plus lebih banyak. Lalu kalau misalnya yang same day sama, terbatas lebih banyak. Ongkirnya ini kalau yang same day non plus itu masih kena 7.000 sampai 8.000. Kalau yang plus itu 0. Jadi mungkin lebih ditekanin emang lebih ke same day atau instan ya. Lalu maksimal diskon ongkir kalau misalnya non plus itu 20.000 maksimal dalam pulau. Kalau antar pulau 40.000. Kalau misalnya plus itu 30.000 dalam kota, antar kota 50.000. Untuk same day sama-sama 30.000. Lalu minimal transaksi ini lebih rendah. Non plus itu 50.000, kalau plus 25.000. Biaya layanan dan bebas ongkir sesuai anggotaan seller dengan maksimal 10.000 per produk terjual dengan bebas ongkir atau senilai bebas ongkir yang diterima oleh pembeli. Nah, di sini kalau kita lihat kalau untuk si buyer yang ikut untuk plus ini emang secara minimal transaksinya lebih rendah, kemudian bisa dapat diskonnya lebih besar. Dan ya durasi pengiriman lebih cepat lah. Cuman balik lagi, kalau gua sebagai buyer yang udah mencoba untuk subscription menjadi plus, gak terlalu gimana-gimana banget ya untuk promo-promonya. Ini jujur-jujuran aja, jadi di sini gue netral aja teman-teman ya. Kemudian ini untuk layanan pengiriman teman-teman. Nah ini sini kalau reguler, kalau misalnya terima pesanan itu 18 jam setelah pesanan terverifikasi. Kalau misalnya untuk pick up 2 hari 24 jam, next day 18 jam, ini kayak gini kalian bisa baca. Nah, jadi kalau misalnya kalian plus untuk same day, itu 18 jam setelah verifikasi. Tapi kalau nggak plus, itu H+1, teman-teman. Ya, jadi lebih cepat aja sih kalau misalnya kalian punya plus. Ya, tergantung juga ya. Kalian kalau misalnya tokonya memang stok, juga harusnya aman untuk mengirimkan produk-produk seperti ini. Karena kalau misalnya ada plus, ya berarti kalian harus ngirimin barangnya cepat. Gitu aja sih. Ini untuk simulasi pengirimannya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya hari Senin sampai Jumat kayak gini, kalau misalnya Sabtu sampai Minggu dan hari libur tuh seperti ini. Oke, bisa dibaca nih ya. Lalu ini untuk tampilan plus seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dapat orderan ada tulisan plus kayak gitu teman-teman. Dan di lain sisi toko kalian juga ada tulisan badge plusnya. Pokoknya intinya kalau misalnya terima order nih ya, itu ada tulisan plus, terus ada filternya plus. Berarti itu adalah buyer-buyer yang memang subscription untuk member plus, dan kemudian kita harus proses duluan karena durasinya lebih sebentar gitu. Nah, kemudian di 2 Januari 2023 ada perubahan biaya layanan dan bebas ongkir. Ada perubahan biaya layanan dan bebas ongkir Tokopedia, harap dicek agar tidak ada kesalahan pada toko kamu. Jadi, ya ini harus dicek sih teman-teman ya. Jadi ada kategori grup 1 sampai 5, dari maksimal 4,5%, paling rendah itu 1%. Kalau regular merchant itu 1% paling rendah, paling tinggi 3,8%. Kalau misalnya for merchant pro itu 4,5% paling gede, paling rendah itu 2%. Untuk kategori grupnya apa aja, kalian bisa cek sendiri di Tokopedia, karena itu ada banyak sekali. Kalau gue masukin ke sini, ini nggak muat teman-teman dan nggak kelihatan. Jadi bisa dicek sendiri lah ya. Nah, jadi ini penyesuaian bebas ongkir juga ada lagi. Sama-sama 4% semuanya untuk 2 Januari 2023.
dan maksimal 10.000. Oke? Nah, jadi di sini kalau gue lihat teman-teman harus save margin untuk di Tokopedia. Kurang lebih harus save margin itu sekitar 5-8% untuk biaya layanan doang dan bebas ongkir. Masih dapat berjualan dengan harga kompetitif daripada marketplace sebelah, tapi tetap harus jaga-jaga, jangan terlalu mepet, karena gue yakin nanti pasti ada kenaikan lagi. Karena ya, kita tahu lah ya, nggak perlu gue bahas, intinya pasti ada kenaikan lagi. Karena di sini baru 5-8%, gue rasa masih ada cukup ruang buat si Tokopedia untuk naikin margin lagi. Cuman kalau mau naikin, gue sih berharap bayarnya dibanyakin dulu dan fitur-fiturnya juga dibanyakin dulu, karena fiturnya nggak banyak banget kalau Tokopedia ya. Kemudian ada Tokopedia Short Video. Jadi Tokopedia membuat fitur baru, itu namanya Short Video, dengan durasi maksimal 90 detik atau setara dengan 1 menit 30 detik. Jadi dimana teman bisa membuat video-video durasi pendek. Ya, pokoknya sekarang kayak zamannya era short video gitulah, gara-gara si itulah ya, nggak perlu gue bahas. Jadi semuanya pada kencengin short video juga. Tapi mungkin lebih ke video produk kali ya, atau mungkin untuk teaser ketika kalian mau live streaming, kayak gitu untuk short videonya ya. Jadi untuk buat short video, buat video hingga 90 detik yang menarik untuk mempromosikan produk kamu. Nah, jadi keuntungannya di sini ada buat konten lebih mudah, dan ada fitur editing dari Tokopedia. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak ngerti soal edit dan sebagainya, masih bisa edit di Tokopedia sendiri. Kemudian exposure untuk produk jualan kamu di toko kamu. Kemudian exposure untuk live streaming, kalau misalnya teman-teman itu live streaming. Lalu bisa untuk di-blast ke sosial media teman-teman. Jadi ya boleh dicoba lah untuk tambah-tambahan traffic, tambah-tambahan exposure kalau misalnya kalian ingin dapetin customer baru atau bikin budget orderan lagi lah ya. Boleh lah dicoba untuk short video ini. Nah, itu aja sih 4 update yang udah gue lihat. So far sih belum banyak update-update-nya, cuman ya bisa jadi referensi kalian. Berarti kalau misalnya kalian pengen nambah-nambahin orderan, berarti kalian bisa fokus ke plus, ke batch plus, lalu ke short video, sama yang antar aja same day itu. Karena lumayan banyak ya yang pakai antar aja same day. Jujur, karena ketika gue mengaktifkan karena jujur udah gue perhatiin untuk antar aja same day lumayan banyak yang pakai, karena mungkin ongkirnya lebih murah karena flat ya. Cuman ya gitu teman-teman, sebagai seller, lu kalau misalnya pick up-nya lewat dari jam 3 udah nggak bisa. Gitu aja sih concern-nya ya. Nah, well teman-teman, semoga membantu. Kalau misalnya kalian ingin gue bahas mengenai konten-konten yang lain juga boleh, silahkan komen. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan ditunggu video-video gue selanjutnya. Dan yang pengen cek webinar gue atau kelas offline gue bisa ke nomor ini. Atau mungkin lebih ke kelas offline gue atau jasa-jasa konsultan gue lah ya. Lalu kalau misalnya mau daftar kelas online gue bisa ke desti.store/riogandi. Oke teman-teman ya, video sampai sini aja. Semoga membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.